karena kemarin agak banyak pelan itu kita ya, materi kita. Kita masih di materi yang perpindahan data ya. Instruksi perpindahan data ini sampai di sini kita kemarin, saya tandain ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kembalikan dulu ya yang normal. Ya, harus selesai kemarin ya, ini enggak selesai. Kita lanjutkan ya. Perpindahan data, perintah perpindahan data berikutnya. Kemarin sampai ini move area ya, perbedaannya dengan move, duduknya bisa, cuman ini lebih membutuhkan memori yang lebih besar ya. Kemudian perintah LDS, LES atau LFS, LGS sama LS. L-nya itu load ya. Load data segmen, load extra segmen, load FS atau GS sama stack segmen ya. Itu yang di load, berarti dia mengambil gitu ya. Jadi dia akan mengambil register tertentu. Nah, seperti GS, ES, SS, GS atau LS. Jadi instruksi ini menggunakan satu mode atau satu cara penyelamatan memori ya untuk mengakses bagian dari 32 bit atau 44 bit memori yang berisi segmen dan alamat offset. Bagian dari 32 bit atau 16. Dari alamat memori sama offsetnya ya. 32 bit offset. Instruksi ini mungkin tidak menggunakan mode pengamatan register seperti mode 11 yang ada kemarin, register ke register ya. Nah, ini adalah pengamatan memori. Di 11, nah kemarin kalau 00, 01, 10 adalah memori ya. Cuman kalau 00 tanpa replacement, kemudian 01, replacement 8 atau 16, 10, replacement 8 atau 32 bit. 11 adalah register ke register ya. Jadi dia karena AS ini adalah segmen memori ya, pengamatan memori, sehingga dia tidak menggunakan mode 11 ya, 00, 01 atau 10. Jadi dia register ya, memori. Ini contohnya berikut gambar 417 memori ya, memori. Menginstruksikan contoh dari instruksi atau perintah LDS, load data segment. Ya, itu singkatan. LDS, contohnya adalah LDS. Saya tembalkan sedikit dulu ya ini ya. Ya, biar kelihatan sebentar. Contohnya ya, di bawah sudah ada akan lebih jelas lagi. Biar nyambung dengan yang di bawah. Load, ya, berarti ini dia data segmen. Nah, EX, dalam kurung DI. Ya, memori ya, dalam kurung siku ya, kurung kotak ya, kurung kotak. Kurung siku untuk ini, sisipan. Kurung kotak. Data indeksnya. Jadi bukan data indeksnya, tapi isi dari data indeks, yang menuju data indeksnya menuju alamat ya, alamat yang ditunjuk oleh data indeks, isi dari alamat yang data indeks, ya, itu yang akan di-load. Jadi akan mentransfer bilangan 32 bit yang dialamati oleh DI tadi. Di segmen data ke dalam register BX.
Instruksinya akan transfer ya data yang dialamati, nah DI-nya 1000 ya. Alamat 1000 nanti dia tentu dengan data segmen ya. Alamat tersebutlah yang ditransfer ke register BX. Ini dia perintahnya. LDS. Dan ke register DS kan LDS itu kan load ya. Load DS DI. Berarti seperti 3 buah operan deh ya. Nah, operan itu mulai dari 1 sampai 3 ya. Tapi kebanyakan 2 yang seperti biasa kita gunakan. Instruksi dari LDS sampai LSS tersebut adalah untuk mendapatkan sebuah alamat jauh atau far ya dari memori supaya jangkauan memorinya lebih besar. Setelah alamat offset muncul pertama, kemudian diikuti oleh alamat segmen. Yang tadi yang kemarin dia selalu satu pasang ya offsetnya. Formatnya contohnya berikut. Tadi ya DX, LDS ya load data segmen, PS, DI dalam kurung ya, memori DI. Yang ditunjuk oleh DI. Dia akan mengisi register BX dari alamat, di sini dia kan DI-nya 1000 ya, kemudian DS-nya juga 1000. Ya, 1000 itu dia akan di DS-nya ya, DS jadi kali 10 ya, atau tambah 1 10.000 ditambah dengan DI. Yang isi DI ini. Jadi bukan hanya DI bukan 1000 saja ya, bukan. 1000 ditambah dengan DS yang dikali 10. Nah, ini contohnya DS-nya 1000 dikali 10 menjadi 10.000 ditambah dengan DI, nah, berarti dia 11.000. Nah, alamat 11.000 ini isinya kan, nah ini 11.000 32 bit nih. 888 16 24 32 ya. Nah, itulah yang akan ditransfer nanti. Jadi 11.000 dari DS jadi 11.002 sampai 11.003 ya, karena 32 bit ini 8 ya. 8 bit, 8 kali 4, 32. Jadi dari 11.000 sampai 11.003. Nah, instruksinya akan ditampilkan pada titik sebelum perubahan DS ke 3.000 ya. Datanya nih, ini isinya ya. 3.012, 4. Ini isinya. Ke dalam BX ya. Jadi dia berubah menjadi ini. Alamat offsetnya. Dia ada 2 ya. Nanti DS-nya di sini kan. Nah, dikali 10. Ini isi ini terserah nanti ya. Ini tergantung isi dalam. Ini memori ya. Memori. Karena dia 32 bit tadi kan, 48 bit. Nah, isi dari 6F2 ini akan diisi oleh 127 ya, hexa. 2. Itu dia contoh dari load. Itu alamat jauh atau var address ya. Di dalam memori daerah sendiri. Contohnya instruksinya address DD ya, var pointer dari memori simbolik. Jadi akan menyimak offset dari alamat jauh dari box memori. Jadi lokusi D, DR ini namanya. Memori simbolik kemarin sudah kita lihat. Ini direktifnya. Oke, PTR tunjuk langsung. Supaya jelas datanya apa. Dan double word. Kalau W dia word. Ada BKP 138 ke atas, ya, instruksi dari LDS contoh yang pertama tadi ya, dia akan mengisi EBX. Beda register kalau tadi 16, kalau EBX menjadi 32 bit. Dari bagian 4 byte memori yang dialamati. Kalau tadi kan hanya 16, karena dia BX ya, 16 bit. Taruh. Nah, kalau dia EBX berarti dia semuanya di sini. 32 bit. Dan setelah
4 byte tadi, ya, 4 byte. 234 ya. Kemudian offset 4 byte tadi sebuah word yang diisi ke register DS. Jadi perhatikan bahwa alih-alih mengalamati bagian dari 30 memori, 38 ke atas akan mengalamati bagian 48 bit memori setiap kali mengalamati offset 32 bit. Karena nanti ada yang diisi ke dalam DS. Selain ini tadi ya. Nah, 32 tambah DS. Makasih ya. Contoh program singkatnya. Model small berarti dia ada segmen data dan ada segmen RAM ya. Segmen datanya nih. Dan dia prosesor 386 ke atas. 386 ke atas. 386 gunakan ya. Datanya mulai dari nama simboliknya, memori simboliknya S ADDR, S area, S area. Ini datanya word, double word, ini double word. Duplikat 1000 heksa. Nah, ini programnya dari sini. Dari memori simboliknya stop. Teman, ini sama dengan word. Kodenya mulai di sini. Start. CLI ini disable interrupt. Nanti kita masuk waktu interrupt nih ya. Clear interrupt. Artinya dia menonaktifkan interupsinya. Artinya diisi 0. Diisi 0. Dan baru diisi SP ke dalam AX move sama ya. Nah, karena isi dari SP ke dalam AX. Jadi artinya save nilai SP yang lama. Step pointer ya. Step pointer. SP itu step pointer. Pointer penunjuk ya. Step pointer. Isi yang lamanya dimasukkan ke dalam AX. Baru remove lagi nanti isi AX tadi ke dalam ini tadi. Word PTR SDR. Simpan lagi di sini kan AX sudah double dia kan. SDR berisi dari AX. Kemudian kenapa dipindahkan? Karena nanti AX mau diisi lagi. Nah, itu memang panjang dia kalau register pemrograman dalam bahasa assembler ini. Register AX diisi lagi oleh sekarang stack segment. Stack pointer, stack segment. Isinya ya sama. Cuman jangan KDR. Kalau ADR nanti nimpa. Jadi alamat berikutnya tambah 2. Ini tadi ya. Jangan 1100 lagi, 11.000 lagi, 1101. 1102 ya, tambah 2. Supaya dia tidak nimpa. Ini ya. Ini kan dia duplikat ya. Bisa berulang-ulang. Kemudian AX diisi lagi dengan dari data segmen sekarang. Stack pointer, stack segmen, data segmen sekarang. AX diisi. AX diisi lagi ke yang tadi. SS pertama sudah hilang. Masuk sini ya. Duplikat. Isi dengan data AX yang berasal dari data segmen. Kemudian after stop. Dia word ya, data wordnya masuknya ke AX. Dia masuk lagi ke AX stack pointer. Ini baru enable. Interupsinya diaktifkan. Tadi pertama interupsinya di nonaktifkan disable ya, di enable. Tapi kasih nilai. Baru ini perintah bohong kami ya. AX ke AX kan nggak ada gunanya kan. Pindahkan isi AX ke AX. Kalau AX-nya 5 tadi, ya AX sekarang jadi 5 juga. AX ke AX lagi. Itu kami namanya. Ada perintah tapi tidak mengubah apa-apa karena memindahkan isinya dari tempat yang sama ke tempat itu sendiri. Lalu terakhir LSS tadi. Tadi LDS kita ini LSS. Load stack segment ya, dari S ADR tadi yang pertama nih, yang pertama yang berasal dari stack pointer isinya. Kalau ini berasal dari stack segment yang kedua. Ada keluar. Contoh penggunaan dari perintah SDDR tadi, LSS ya. Ini tadi kan, ya, menonaktifkan interrupt atau disable interrupt. Kalau STI nanti mengaktifkan interrupt. Satu dia clear, satu dia set. Disable, clear interrupt.
Ini STI set interrupt. Jadi mengaktifkan dan interupsi ya. Jadi karena tadi LLS itu untuk 386 ke atas, maka ada model ya, model titik 386. Model small, karena small ada data dan ada segmen program kedua. Kalau tidak ada data, dia modelnya nanti ini ya, program saja. Jadi sama-sama akhiran programnya nanti adalah berupa .com ya, nah, satu segmen sebenarnya. Jadi kemudian prosesor yang di atas 386, 486 ada tambahan sedikit perintah instruksi dibandingkan dari 286 ke 386 programnya. Jadi salah satu contohnya CMP Exchange, compare Exchange gitu ya. Yang papan yang biasa. Add nanti waktu kita penjumlahan nanti. Kemudian baru swap 586 ini the Pentium ya. Tim 1 ini, Pentium 2 tambahan perintah baru. Kemudian masuk ke transfer data string. Nah, tadi tampil data yang hanya satu ya, satu data satu tempat. Kemudian kalau dia sudah string berarti dia sekelompok. Berarti dia pasti di sini menggunakan indeks. Karena satu kelompok tempatnya nanti adalah berupa sekelompok. String itu sekelompok data ya. Dalam satu nama, umpamanya nama nilai. Nah, kalau data biasa, variabel biasa memorinya, nanti dia hanya satu tempat. Data-data baru yang lama akan hilang. Kalau string tidak, dia nanti sekumpulan data. Jadi karena sekumpulan, nanti kalau setiap ada string pasti ada indeks. Karena dia kalau tidak ada indeks, dia akan menempati tempatnya sama. Data terakhir yang masuk. Nah, ada 5 instruksinya, bedanya hanya tambah S saja belakang. S itu meningkat ke string. Load string, LOD string. Lalu dia nanti ada store ya, on store, STO string. Move kemarin, move string. In, berarti di in string. Out, out string. Ini out ini udah hubungannya dengan peralatan luar ya. Kalau ini masih dalam. Jadi dia setiap instruksi string akan memungkinkan transfer data baik 1 byte word sama yang dapat word atau yang dapat diulang ya dalam satu blok byte word atau double word atau quad word. Jadi sebelum instruksi string karena dia pengulang ya, nah pengulangan nanti ya, nanti ada pengoperasianan bit D atau directionnya ya. DI dan SI harus ada perubahan. Perubahannya bertambah nanti atau berkurang setiap terjadinya penambahan indeks dalam satu memori. Nah, intinya data indeks, destination index, source index. Itu dia akan bertambah atau berkurang. Ya, pasti terlibat indeks ya. Kalau tidak ada ini tidak bisa string datanya. Datanya kembali ke register biasa. Untuk kita string. Dan kita apa yang berubah nanti. Ini sama load DS key ya sama. Ini tadi dia D tadi. Direction flag D. Kita ada register flag. Lihat lagi arsitektur komputer ya. Flag itu kan mulai dari pertama adalah bawaan, carry atau borrow gitu ya, kemudian zero, kemudian sign, kemudian parity ya itu yang dasar ya. Jadi register flag dari arsitektur. Kalau increment dia nambah masih increment untuk register DI SI selama operasi string. Pertama nih DI itu yang kita tanya nomor 2
Kalau dia berkurang, D-nya 1, berarti dia akan berkurang 1. Jadi D-nya 0, umpamanya increment tambah 1, tambah indeks berikutnya tambah 2, indeks berikutnya tambah 3. Nah, kalau dia decrement, berarti dia umpamanya dari 10. D-nya 1, berarti dia DI-nya 10, berarti atau SI-nya dari 10. Dan ya habis. Menunjukkan jadinya pengulangan di dalam step kali apanya indeks dari data tersebut. Jadi direction flag ya, digunakan hanya untuk instruksi string karena dia datanya lebih dari 1. Ini seperti CLR, gitu ya, membersihkan flag clear ini. Jadi akan mengisi direction tadi atau D-nya tadi, flag D menjadi 0. Atau nanti store std atau set D, clear D, gitu ya. Tapi kalau clear, berarti dia membersihkan 0 isinya ya. Kalau set, berarti dia mengisi 1. Ingat lagi di rangkaian logika digital ya, waktu register atau counter atau apa namanya flip-flop ya. Jadi ada yang di clear atau ada yang di set. Jadi kalau clear kita menyarankan kalau dia lebih dari 1 yang digunakan supaya diserangkan gitu ya. Ini gunanya. Ini dia ada flag-nya, itu mengisi flag atau membersihkan flag. Baik dari awal nanti filenya dia, supaya dia tidak menggunakan data yang sebelumnya, itu gunanya set clear. Jadi makanya CLD akan memilih mode auto increment karena dia clear ya, clear itu membersihkan berarti kurang 1. Nah, STD memilih mode atau decrement, berarti nambah kan, jadi dibersihkan dulu sama CLD baru dia akan nambah dari 0. SD harus diisi dulu ya, di set dulu baru dikurangi. Nah, kalau dia sudah 0 apa yang mau dikurangi gitu kan? Kalau increment boleh saja tidak harus dari 0, tapi nanti dia datanya bisa kacau. Hanya dia di clear dulu supaya mulainya dari 0. Karena kita mau nambah nih. Karena kalau dikurangkan tidak boleh di clear. Orang dia mau dikurang, kalau sudah 0 apa yang mau dikurangi gitu ya. Setiap kali instruksi string akan mentransfer sebuah byte gitu ya. Nah, 1 byte dulu ya, nanti kalau word berbeda lagi. Isi DI atau SI akan bertambah atau berkurang 1. Setiap transfer ya, DI atau SI berkurang atau bertambah 1. Kalau byte. Kalau word 2 kali lipat, dia akan berkurang atau bertambah 2. Double word berarti 2 kali lipat dari word, berarti bertambah berkurang 4. Quad word nanti tambah berkurang 4. Setiap terjadi transfer DI atau SI bertambah atau berkurang. Tergantung nanti lihat mana yang bertambah berkurang. Hanya register yang sebenarnya atau aktual ya, yang digunakan untuk instruksi string yang bertambah atau berkurang. Ya, register sesungguhnya real DI atau SI akan digunakan untuk indeks ini dia ya. Contohnya instruksi store, ya kan? STO kan store, S-nya string ya. Ini datanya byte. Berarti DI atau SI-nya bertambah atau berkurang 1 ya. Menggunakan register DI untuk mengalamati sebuah lokasi memori. Ya, store penyimpan ya. Tos B, kan S-nya store, string ya, B-nya berupa byte. Akan mengisi hanya register DI yang ditambah atau dikurangi tanpa mempengaruhi SI store ya. B. Nanti yang DI store. Store itu artinya apa? Mengambil dari memori ya. Mengambil dari memori. Kalau mengisi dia menggunakan load ya. Load SB. Store dia mengambil dari memori. Jadi kalau mengambil dari memori dia register DI yang dikurangi, tambah atau dikurangi nanti ya. SI-nya tidak. Sedangkan untuk load SB berarti mengisi ke memori string. Datanya berupa byte. Dia akan menggunakan SI. Jadi kalau DI adalah untuk store, berarti dari memori ke register, sedangkan load dari register ke memori. Tujuan memori. SI yang berubah. Jadi load SB hanya akan menambah atau mengurangi SI tanpa mempengaruhi DI. Kalau store, DI yang berpengaruh bertambah atau berkurang. Kalau load berarti SI.
Makanya tadi di depan perintahnya adalah bertambah atau berkurang, DI atau SI. DI untuk mengambil data string dari memori. Setiap kali mengambil dia, kalau byte bertambah berkurang satu, atau bertambah satu. Sedangkan load mengisi, jadi memori bertambah, ya kan? SI-nya bertambah atau berkurang. Dan DI dan SI. Nah, selama pelaksanaan instruksi string, ya, dia apakah load atau store, ya, mengambil atau mengisi data string, ya, akan mengakses memori menjadi melalui salah satu atau kedua register DI dan SI. Alamat offset DI, ya, akan mengakses data dalam segmen tambahan atau extra segmen DI untuk semua instruksi string yang menggunakannya. Di alamat offset DI, data indeksnya, ya, akan mengakses data dalam data segmen tambahan atau extra segmen, ya. Ya kan, alamat offset SI, DI, ya, extra segmen, dan mengakses data secara default di segmen data segmen. Kalau DI adalah ES registernya atau extra segmen, sedangkan kalau SI adalah data segmen. Nah, sini tadi juga bertambah atau berkurang adalah store untuk DI, load untuk SI. Register yang alamat offsetnya adalah SI untuk data segmen, DI untuk extra segmen, ES untuk DS. Penugasan segmen dari SI, SI di data segmen, atau untuk load, ya, dapat diubah dengan sebuah grafik overhead. Pesan seperti dijelaskan nanti di bab ini, ya. Penugasan segmen DI selalu di segmen tambahan atau extra segmen, ya. Kita DS tadi. Ya. Tugas ini tidak dapat diubah. Jadi yang dapat diubah ini SI yang dapat diubah. Sedangkan DI selalu untuk data extra segmen ES. Kemudian kenapa alasan bahwa satu pointer mengalamati data dalam segmen tambahan dan yang lainnya di segmen data DS, ya. Sehingga instruksi move segmen, ya. Move string, atau string, ya, bisa memindahkan 64 KB data dari satu segmen memori ke yang lain. Nah, seperti pengalamatan real, ya, pengalamatan nyata perintah DOS. Jadi satu segmennya, satu segmen 64 kilo, ya. Pada saat beroperasi di 32 bit pada prosesor 386 ke atas, register EDI atau ESI digunakan untuk pengganti DI dan SI pada 16 bit. Kalau 64 dari dia RDI sama RS. Sehingga hal ini memungkinkan string menggunakan lokasi memori pada perintah 4 GB untuk modus terlindungi atau Windows, bukan modul DOS. Kalau DOS dia satu segmen 64 kilo, maksimal memori adalah 1 MB. Kan kalau untuk 38 atas model Windows bisa 4 GB. Ya. Termasuk load S string. Load S string, ya. Dia akan mengisi register AL, AS, EAX, gitu, ya. Register A, ya, akumulator, ya. Atau akumulator. Dengan data yang tersimpan di segmen data alamat offset indeks dari register SI. Perhatikan bahwa hanya 36 ke atas yang menggunakan EAX. Lihat lagi arsitekturnya, ya. Setelah mengisi AL, kalau dia 8 bit, ya, dengan sebuah byte, 8 bit ke byte, ya, 2 byte berarti 16 AX. Atau AX dengan word 16. Atau EAX dengan double word 32. Isi dari SI, ya, SI increment. Jika D-nya 0, berarti SI-nya akan bertambah jika D-nya 0. Atau dia decrement jika D-nya 1. Jadi kan bisa tambah kurang tadi kan depan ini dia. Syaratnya pada D-nya 0, SI-nya increment, pada D-nya 1, SI-nya akan increment D-nya 0. D-nya 1 tambah. Artinya di sini jika D0 berarti dia di
set clear dulu ya. Kalau di sini nanti di set dulu seperti yang depan tadi. Ini kalau tidak di set nanti bisa kacau, nggak salah. Tapi kalau ini tidak diisi, kalau nilainya 0 ya, jadi dia akan apa yang mau di increment, decrement gitu ya. Datanya sudah mentok ke bawah. Untuk byte-nya SI ditambah atau dikurang 1 untuk sebuah load berukuran byte. Kalau dia berukuran word berarti ditambah atau dikurang 2. Aku tadi kan ininya D-nya 0 atau 1. D-nya 0 berarti dikurangi 1, dikurangi 2, dikurangi 4. D-nya 1 ditambah 1, ditambah 2 atau ditambah 4. Word, byte, word atau double word. Ini yang bentuk-bentuk yang diizinkan untuk kita load string. Load string B, B-nya byte ya. Bahkan byte yang dimuat ke dalam AL. Load string word, artinya word. Load string AX ya, artinya AL. Load string double word D, LSD. Load SD gitu ya, string D, double word, hanya register E. Contohnya beberapa. Load yang pertama, load SB. Jadi kan dia B byte berarti di AL ya. AL sama dengan data segmen SI plus minus 1. Tergantung D-nya. Ya kan? D-nya 0, dia min, D-nya 1, dia plus. Load SW sama SI-nya plus minus 2. AX tadi ya. Load SD berarti double word AX. Jadi SI plus minus 4 tergantung D-nya. D-nya 0 atau 1. Kita selesaikan satu ya, baru kita istirahat. Kemudian load SQ berarti quad word 64 bit RAX. Jadi RSI-nya plus minus berapa? Ini yang menggunakan memori simbolik, list, data 1, proc, itu memori simbolik. Jika listnya 8 bit ya L dia kan. Jika data satunya 16 ya AX, jika procnya 32 ya X. Cuma listnya 32 ya berarti AX dia ya. Ini data simbolik. Listnya berarti dia 8, 16, sama dengan di atas. Ini langsung registernya. Ini memori simbolik. Langsung byte, word, word, word. Nah, ini dia tergantung waktu kita definisikan list apa jenis datanya. Ini adalah memori simboliknya namanya. Kemudian jenisnya apa? D, W, D, DW, DD, D, Q ya. DB ya, DB, DD, DW, DQ. Kalau ini jelas, byte, word, double word, word. Kalau sini dia list itu bisa word, bisa double word, bisa byte, tergantung waktu didefinisikan datanya apa. Ini kan diurut contoh di atas. Kita istirahat sholat maghrib dulu ya. Jadi kita lanjutkan lagi setelah sholat maghrib. Ini nggak lama-lama seperti biasa ya, 15 menit cukup ya. Lanjutkan lagi. Kemudian perintah ini bisa ditambahkan dengan perintah menggunakan B-nya menggunakan byte atau D, W word, D double word, ya, walaupun jarang digunakan. Sedangkan yang sering didefinisikan adalah sebagai byte adalah DB di data untuk memori simbolik ya. DB datanya byte, DD word, D double word, DW untuk word ya. DQ untuk quad word. Itu yang untuk memori simbolik ya penulisannya datanya. Jadi ada dua contoh kan ini yang langsung byte word, double word, quad word. Ini dia memori simbolik. Nah, list tidak selalu AL, bisa juga AX, bisa AL, bisa RAX tergantung dari definisi datanya apa. DB, DW, DD atau DQ. Nah, ini tidak tergantung dari. Kalau ini pasti ya, pasti byte, pasti word.
pasti double word, pasti quad word. Jadi dia tergantung, list itu kan nama yang kita berikan, nama memori simbolik. Jadi namanya ya. Jadi dia datanya tergantung kita definisikan. Kalau dia DW, word, DD double word, DB byte ya. Kalau langsung load SB ya udah pasti byte. Load SD udah pasti double word ya. Nah, contoh berikutnya efek atau akibat untuk mengeksekusi instruksi load SW, berarti dia word ya. Jika flag D-nya 0 ya, D-nya 0 dulu ya. D plus 0 D1, SI-nya diisi 1000 source index-nya, dan DS-nya data segmennya 1000 juga, berarti nanti ada data segmen dikali 10 ya teman-teman. Ini nanti 16 bit karena dia word ya, 16 bit disimpan pada lokasi memori. Ingat D-nya berarti berarti A ya. Kalau AL 8 bit, AX 16 berarti di AX 11.100 dan 11.101 dipindahkan ke AX. Ini sebuah bilangan 16 bit isi daripada memori tersebut. Karena D-nya 0, gitu ya, sebuah transfer word isi dari SI increment oleh 2. Kalau dia byte berarti increment 1. D-nya 0 ya. Increment. Itu dia increment. 1000, 1001 gitu ya. AX mengisi data di memori contohnya. SI-nya 1000, DS-nya 1000, berarti DS dikali 10 jadi 10.000, jadi data SI ditambah dengan DS-nya, ya, ditanya SW ya, word-nya. SI-nya berarti 1000, 11.000, kemudian ditambah dari 1, 11.001. Isi, nah, ini contohnya 32 A0, 32 di 1000, 11.000, A0 di, kalau mau sini yang A0 ya A0 dulu ya, di belakang. Inilah. Nah, karena registernya adalah EAX, berarti hanya separuh yang berubah. Register 32, sedangkan beritanya untuk 16, berarti dia AX-nya hanya separuh dari EAX. AL separuh dari AX. EAX separuh dari RAX. Gitu ya. Taruh di sini. Ini nggak berubah yang 16 berikutnya. 16 yang besar, 16 yang kecil yang berubah. Isinya diambil dari memori load. Kalau S store nanti baru dia dari EAX-nya yang masuk ke memori. Ya. Karena dia 16 ya 2. Kalau 8 hanya ini aja, 8 bit. Kalau 32 nanti ada 4. 1000, 1001, 11.000, 11.001, 11.002. Yang ininya tadi ya. Ini tambah. Ini kan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 cuman ya. 0 dan 1. Di sini ya, sebenarnya akan tampilkan setelah AX memuat memori. Tapi sebelum SI diincrement oleh 2. Jadi SI-nya masih setelah ini selesai baru SI berubah. Sekarang SI menjadi 1002 ya. Tambah 2 ya karena word. Kalau dia byte berarti SI sekarang ini kan sebelum ya. Tapi setelah AX. Setelah AX-nya dibuat sini baru menambah. Atau nanti berkurang 2 kalau increment. Ini dengan 0 tambah 2. Nah, ini ya, store. Kebalikannya dari, kalau tadi dari memori ke register. Karena dia load itu register AL, AX, AS, RAX, itu isinya ke situ. Nah, sekarang dia store, jadi dia menyimpan isi dari AL 8 bit, AX 16 bit, EAX 32 bit, atau RAX 64 bit. Di lokasi memori segmen papan yang diamati oleh register DI, jadi SI. Ya, SI. Seperti juga load ya, store, string dapat ditambahkan byte, word, double word atau quad word. Kira datanya stringnya apa? Stores B byte, stores B word, stores D double word. Berarti kalau stores B isi menyimpan byte ya, di AL di lokasi di AL simpan ke yang diamati oleh DI. Tadi yang
load dialami oleh SI. Contohnya, stores B. Kalau load B berarti dia di sini extra segmen ya. Kalau tadi data segmen. Ya. Yang sebelumnya. Nah, ini DS ya. Kalau load DS, ini SI, plus minus. Ini kalau store, ini ES extra segmen. DI, plus minus, tergantung D-nya, 0 atau 1. D0, increment tambah 1. D1, decrement kurang 1. Untuk byte, 2 untuk word, 4 untuk double word, 8 untuk sama. Ini juga sama tadi, memori. Dan datanya ini bisa 8, 16, 32, 64, tergantung dari definisinya. DW, DD, DB, atau DI. List ini bisa. Ini karena kita urut di atas B, WD. Jadi dia extra segmen DI. Tadi data segmen. Ya. Kita lihat contohnya nanti di bawah. Misalnya ya. Kembalikan dari ini. Ini menggunakan SI di sini, ini DI ya. Ini yang di bawah. Nah, yang berubahnya bukan S ke S ya. S 1000 berarti sama ya. 1000 dia akan di tambah atau turun. 1, 2, 4. Start dengan rep atau pengulangan ya. Repeat. Tambahkan setelah instruksi transfer data string kecuali instruksi load has. Boleh ya. Akan melakukan operasi load ulang. Traffic rep atau repetisi repeat ya. Akan menetapkan CX kalau tadi dia DI, CX untuk mengurangi 1 setiap kali instruksi string. Setelah decrement, ya, instruksi string akan berulang. Jika CS mencapai nilai 0, instruksi berakhir. Ya, decrement ya, pengurangan atau decrement. Saya tambahkan sedikit di sini. Kalau decrement disampaikan jurnal, makanya tidak boleh kalau decrement itu nilainya di clear ya, harus diisi. Nah, kalau udah 0 berhenti dia. Tapi kalau increment nggak 0 juga nggak masalah, cuma nanti penambahannya kita mulai sampai 10. Dia udah 5, hanya 5 kali dia mulai. Padahal kita suruh 10 gitu ya. Karena nilainya mulai dari 0. Nah, kalau decrement harus nilai dari yang besar. Sampai 0 dia akan berhenti. Kalau decrement, kalau umpamanya tidak 0 nggak masalah, asal lebih kecil dari jumlahnya pengulang-pengulang 10. Nilai D apanya tadi, decrementnya tidak 0. 5 umpamanya, nggak masalah. 5, 6. Kalau yang satu ya, 7, 8. Cuman pengulang tidak sampai 10. Padahal kita disuruh datanya 10 ya. Nah, 5 ada berhenti dia. Karena sudah sampai maksimalnya gitu ya. Kalau clear, tidak boleh 0. Kalau langsung 0, langsung tidak ada pengulangan, langsung berhenti. Makanya jika X100, ya, repeat pengulangan stos B. Dia akan mesin berproses otomatis mengulang instruksi stos B yang baiknya separuh. Tapi kalau dia stos byte ya, stos B word, berarti dia ulangnya 100 kali, tapi datanya bertambah SI atau DI sebanyak 2. Nah, karena register DI otomatis bertambah atau dikurangi setelah setiap data disimpan. Nah, tadi data diambil ya dari memorinya, disimpan memori. Instruksi ini akan menyimpan isi AL di sebuah blok memori, bukan satu byte memori. Karena dia string blok memori. Tapi juga menggunakan traffic. Instruksi stores W word ya, stores W digunakan untuk membersihkan area memori disebut buffer ya, menggunakan sebuah count. Program ini berfungsi untuk memanggil atau clear buffer dalam hitungan bahasa C++. Contoh nanti kita bahas sedikit. Ketika bawa count atau tadi
Dan alamat buffer ditransfer ke fungsi repeat store swing, membersihkan isi buffer, sebut buffer ya. Nah, buffer adalah sebuah pointer ke buffer aktual yang dibersihkan. Clear istilahnya. Tanya nih penggalan dari C++ ini. Sebenarnya ASM ini ya, inline assembler namanya. Perintah assembler yang ditulis dalam bahasa C. Sehingga perintahnya di huruf kecil. Kalau bahasa assemblernya huruf besar semua ya, EDI, E besar, DI. Contohnya. Ini fungsi clear buffer, di mana variabel argumennya on, ini dia pointer, short, buffer ya. Buffernya adalah pointer. Jadi menunjuk langsung. Buffer ini variabel biasa. Menunjuk alamat langsung. Contoh sedikit. Ini deh, kalian. Sebut pointer. Mengubah operan sama biasa ya. Move AL 6 tambah 3 sama 9 dimasukin ke AL. Jadi operannya bisa berupa perhitungan ya, tambah plus ya, kurang sama kali menggunakan bintang, bagi menggunakan slash. Ya, ini 6 tambah 3 berarti bukan 6 tambah 3, 9-nya langsung dimasukin ke duplikat ya. Kalau ini kan emang nggak ada pematosilan, nggak ada tempat ya, langsung ke AL 9, isi AL 9, ini isi AL 3, ini isi AL 12, ini isi AL sisanya kurang ya, 15 bagi 2 berarti dia 2 nih. Dia kan 2,25 berarti 2,4 ya, 0,4 ini hilang. Ini mau 7 sama. Depannya hanya 1. Kemudian ini N. Sama kan di N kan, tapi kalau di N kan itu dia adalah dibinarkan dulu ya, 12 1 1 1 1. Nanti di aritmatika kita bahas 4 0 1 0 0 gitu ya. Baru dia di N kan. 0 dengan 0 N 0 0. 0 dengan 0 0. 1 dengan 1 1. 1 dengan 0 0 ya. Lebih kecil ya kan kalau N. Ada perkalian sebenarnya kan kalau N kali, tapi dia binar bit per bitnya. Kemudian OR jumlah 12 sama. 1 1 1 tambah 0 0 1 tambah 1 ini 12 ya, 1 1 0 0 tambah 1 0 tambah 1 1 0 tambah 0 0 1 tambah 0 1 1 tambah 1 13. Ini dapatnya di N kan 12 di N kan dengan 4 dapatnya 4. Sedangkan OR 12 di OR dengan 1 dapatnya 13. Ya kan not dibalik ya, not di not yang 1 berarti dia 2 bit ya, nya yang 8 ya, 0 0 0 0 1. Dinotkan berarti 0 jadi 1 jadi 0. 2 5 4 ya, 1 jadi 2 5 4. 2 5 5 0. Nah, ini ya. Nah, 2 ini 25 1 semua ya. Kalau 0-nya ya 0. Ya. Dibalik. Karena AL 8 bit. 8 bit 0 berarti 0 kalau di apakah namanya? Di heksakan kan berarti dia 01 heksa kan. 0 heksa ini dijadikan binar. 1 heksa dijadikan binar. Ya, sudah bisa 01 langsung dia kan ini kan 01 heksa berarti 0 jadi 1 jadi salah. Dibinarkan dulu ya. Jadi kalau 0 itu sama dengan komplement, ini dibinarkan dulu. Sudah bisa heksa langsung dibalik. Oh, dia 01, 0 jadi 1 1 jadi 0. Karena di 0 itu kan bisa sampai AF dia kalau di heksa. Di sini F-nya nih 1 semua. Ya, dibalik. Jadi dia satunya dinotkan kalau bilangan 1 0 1 heksa ya. Dijadikan binar dapatnya FE atau 254. Kalau 0 ya dia menjadi FF 255 di desimalnya. Contohnya ya. Bisa ditambahkan langsung ya, tambahkan langsung. Itu bilangan. Ya, hasilnya disimpan di register AL, AX atau EAX. Ini kenapa digunakan AL supaya ini kalau panjang. Kalau EAX jadi 32. Ya, 32.
8, berarti 4 kali 8. Nah, jangan contoh AL. Cuma juga N, ya, bit per bit ya. Mulai dari ini ya, and, or, not, itu dia menggunakan nanti satu negation ya, itu dia dijadikan binar dulu. Dan tadi sudah load, store, move, string. Move string berarti ya sama ya, kalau move biasa kan move satu register, satu data, ini move string. Mentransfer, berarti dia bukan memindahkan ya, itu dia duplikat ya. Jadi transfer data string yang untuk OS ya, karena dia dalam kumpulan dari data. Bisa satunya transfer memori ke memori. Karena tidak bisa kan, register ke memori, memori ke register ke register, transfer ke register, kalau perintah biasa ya, register ke memori, memori ke register. Memori tidak bisa. Ini yang string satu-satunya transfer memori ke memori yang diperbolehkan di prosesor. Bisa sama, transfernya bisa word, byte, word, double word, atau block word. Sama dengan tadi dia dalam soal DI, kesemen dan tambahan alamat SD. Contohnya, move SB, byte, move SB, word. Di DI, kemudian dia data segmen, ya. DI-nya plus minus 1 tergantung D-nya. D-nya 0, dia tambah 1, D-nya deflect ya, D-nya masuk deflect. Ada SI sama ini tuh, D itu tergantung apakah dia increment atau increment. Tambah 2 untuk word, plus minus ya, D-nya tergantung D-nya. 4, ini menggunakan memori. Dia bisa byte, bisa word, bisa bisa byte, harusnya byte ya. Tapi kalau kita DW dia, pasti dia byte 1 ini menjadi word ya. Ini harusnya DB, kalau byte 1 ini DB ya. Nah, sama inline assembler lagi atau kita ini. Sekarang input string. Jadi ini sudah berhubungan dengan peralatan luar ya, I/O dia. Kita lihat di hardware-nya nanti. In string. Tapi datanya dari luar prosesor ya. Dari 8 prosesor dasar nih, 8 bit, 86, 88 itu ada. Transfer sebuah byte, word atau double word, data dari perangkat I/O ke dalam data sheet. Dari strategi, data dari luar. Alamat L berada pada register DX atau terkandung dalam register DX. Ini alamat. Ini dia inputnya ke sini. Nah, ini guna untuk memasukkan blok data, dan datanya adalah string ya, karena in S. Dari data perangkat I/O eksternal, tidak dari luar ya, langsung ke dalam memori. Jadi dia merupakan satu aplikasi data dari disk drive, atau pokoknya dari luar lah ya. Disk drive sering dianggap dan dibuka sebagai perangkat I/O di dalam sistem komputer. Disket gitu ya, kalau sekarang flash disk, hard disk. Keluar dari mikroprosesor ya, tapi dia tidak di dalam blok prosesor. Seperti instruksi string sebelumnya ada 3 bentuk in NS, byte, 8 byte, W untuk 16 bit, INSD untuk yang pakai prefix ulangan. Ini dia. If B, IES, ya, segmen datanya tadi disimpan itu ya, DI-nya untuk tambah atau kurang, tergantung dari B-nya 0 atau 1. Kemudian tambahnya 1, 2, 4, itu berarti dia apakah B, W, atau D. Nah, ini sama, cuman ini pakai memori simbolik. Yang harus pakai kita definisikan di sini datanya apa. Nah, kalau di sini dia tambah 1 berarti D, B. Ini ditambah 2 berarti D, W. Ini tambah 4 berarti D, W. Kalau ini kita ke W boleh nggak? Boleh. Masalah ya. Tapi di sini dia 4 nanti. Contohnya aja ya.
alamat tadi IO-nya. Di DX ya. Move offset list. Kita buat dulu, definisikan list itu dapatnya apa. Masukin ke indeks ya. Jadi nanti ada di indeks. Ada DI sama XYZ. Ini baru ini alamat daripada IO ya. 3A siapa? Masukin ke DX. Tempatnya di DX untuk menyimpan. IO-nya, alamat IO-nya di DX. Ini baru auto implement. Clear ya, clear. Ini CS 50. Load counternya ya. CS-nya 50. Lalu int B. Repeat ya. Ulang. B-nya. Bisa byte-nya diulang. Banyak 50 kali. Sudah memori ya dari output. Wah. Out kebalikannya daripada out S ya, out string. Output string, jadi mentransfer sebuah data byte, word, atau double word dari lokasi segmen memori yang dialamati oleh si. Kalau tadi DI, lihat, ini DI. Untuk ES dan DI dia DS tempat ininya alamat daripada IO-nya alamatkan, sedangkan out, nah ini out ya, in dan out, maka dia SI ke perangkat IO sama, tidak ada 86 apa-apa. IO dialamati oleh sama register X. Nah, IO sama ya, barangnya itu juga. Cuman yang satu masuk dari IO ke memori, ini dari memori ke IO. Tapi alamat sama. Out ya. Cuman nanti dia beda ininya. DX sama ya. Alamat dari IO-nya, DS-nya kalau tadi ES ya. DS, DDI sama plus minus ya. SI. Nah, kalau masuk SI, DI ini SI. Plus minusnya tergantung dari D-nya 0 atau 1. D-nya 0 plus 1, plus 2, plus 4. D1 min 1, min 2, min 4. Itu doanya. Keluar offset sama dengan tadi ini. Ini baru simbolik. SI dulu, kalau tadi DI. Kemudian ini sama alamat yang sama ya ke DS. Karena dia itu juga hanya arahnya yang tadi masuk, ini keluar. Atau yang sama clear. Ini 100 kali CX. Out banyak 100 kali. Data keluar ke IO. IO-nya tergantung. Ini transfer data, berapa lagi transfer data? Exchange ini, lah, sah, exlat, in, ini tanpa S ya, yang biasa, out, tambah out. Swap, BS swap ya. Move SX, S-nya string, X apa? Move ZX, run. Move, saya move ya, ini C-nya condition. Ada syarat. Kalau tadi kan nggak ada syarat, penting dia ada perintah langsung, kalau ini ada syarat. SC, HN, exchange ya, exchange atau pertukaran. Menukarkan isi seluruh register dengan register lainnya atau lokasi memori. Jadi tukar ya, tukar itu juga tempat ya, bukan. Tadi kan move. Dari yang lama masih ada, jadi duplikat. Kalau ini ditukar. Jadi dua-duanya berubah. Ya. Exchange tidak dapat bertukar data segmen register atau memori ke memori. Tapi sama memori tidak bisa. Jadi dari memori 1000 ke memori 2000 datanya tidak bisa di-exchange. Ya harus lewat ke register dulu baru. Tidak bisa langsung. Ini sama, yang itu bisa write, word, atau double word. Write, word, atau double word ya. Tambah di bawah, kita lihat exchange-nya. Ini namanya pertukaran ya. Pertukaran, berarti dia tidak bisa memori. Exchange AL dengan CL. Jadi, menukar isi dari AL dengan CL. Dia harus berarti kalau tukar harus registernya lebarnya sama. Sama-sama 16, sama-sama 8. CX dengan BP sama 16. AL dengan CL sama-sama 8. Jadi isinya bertukar. EDX dengan ESI sama-sama 32. AL dengan data, berarti data 2 harus 8. RBS dengan RCX 64. Ya. Dan instruksi
string AL DI. Jadi isi dari memori yang ditunjuk oleh DI, ingat bukan hanya DI ya, DI ditambah dengan data segmen. Kalau SI ditambah dengan extra segmen gitu ya. Di data segmen tambah 1000 kali 10 data segmen. Nah, kalau ini data segmen kali alamat yang ditunjuk oleh DI ditambah data segmen kali 10 ditukar dengan isi AL. AL ini masuk ke memori ini, isi memori masuk. Sama. Dibalik-balik ini sama. Kalau pemomove beda ya. Oh, ini balik. Kalau sama kok tadi AL 10, ini 20, jadi AL menjadi 20, ini 10. Kalau ini 20 yang tadi sama, pokoknya depan belakang. Yang tadi memori menjadi isi register menjadi memori. Ini sama. Isi register menjadi isi memori menjadi isi register. Ini bolak-balik. Ini yang bisa bolak-balik perintah. Yang isinya sama. Tapi dengan register berbeda ya, memori dengan register berbeda, atau register berbeda, atau memori dengan register memori itu akan isinya sama. Seperti perintah string. Karena dua-duanya ini sama. EX dengan EBX sama. Balik sama. Ini kita lanjutkan, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan dulu sampai secukupnya. Harusnya habis ini, teman. Kita mengulang bagian ini tadi ya. Kita simpan dulu yang ini biar aman. String ya. Sekarang kita lanjut ke perintah yang berikutnya. LAHF, ini F itu sama SAHF. Ini jarang digunakan ya. Ini sebagai perantara ya, perantara perintah. Jadi LAHF atau LAHF ya, itu transfer 8 bit paling kanan dari flag F itu flag ya, F itu dari flag register ke register AH. Jadi dia yang bisa merubah flag hanya perintah aritmatika dan logika, tapi mentransfer bisa. Isinya bisa, tapi kita tidak bisa berubah tanpa perintah aritmatika dan logika. Jadi mentransfer 8 bit paling kanan. Maksud tadi carry, bit carry, actualize carry, sign, zero, ya, 8 itu ya. Itu ke register 8 ya AH ya, register AH kan 8 bit. AH 8, AH 8. Kemudian yang sub-nya transfer register AH ke 8 bit paling kanan dari register. Baik. Jadi kalau tadi dia lab-nya mengambil transfer dari flag register ya ke dalam AH kebalikannya. Nah, kadang-kadang instruksi sub dapat menemukan beberapa aplikasi untuk koprosesor ya, untuk mempercepat perhitungan. Prosesor itu yang menarik. Jadi instruksi sub digunakan untuk menyalin dari AH ke register. Baik. AH dan olah dari register flag ke register AH kebalikan. Jadi ini tidak berlaku untuk prosesor namanya 4 bit ya. Kemudian translate ya. Translate mengubah isi dari register AL ke dalam bilangan yang disimpan di dalam sebuah memori. Jadi ya, registernya diubah ke dalam mengubah isi register AL ya dalam bilangan, kemudian disimpan di dalam tabel memori. Maksud ini melakukan teknik tabel langsung yang sering digunakan untuk konversi suatu kode ke yang lain. Kodean sifatnya. Instruksi extract pertama akan menambahkan isi AL ke dalam PX. Tapi kalau di AX berarti kan 8 bit terkecilnya ya ke dalam register BX. AL itu adalah akumulator, kemudian B itu adalah base ya, register base. Jadi dia yang 8-nya, berarti 8-nya belum berubah di BX ya, 8 pertama. Kemudian menyalin isi AL, berarti kan menyalin isi alamat ini ke AL. Jadi dari AL ke BX ya, memori segmen data isinya 8 bit tadi.
dia akan membentuk alamat memori di data segmen DS ya. Jadi AL alamat BX untuk alamat data segmen, kemudian menyalin isi alamat tersebut ke AL. Ini satu-satunya instruksi yang menambahkan subbilang 8 bit ke dalam bilangan 16 bit. Kalau jumlah nanti tidak bisa, register harus sama. Jadi menambahkan. Jadi katakan BX isinya 10, AL 5, berarti BX menjadi 15. 15 tadi akan menjadi alamat data segmen memori ya, segmen memori. Memori tersebut, kemudian dia akan menyalin isi alamat ini, alamat yang dituju oleh 15 tadi ya, umpamanya 15. AL 5, ABX 10 berarti alamat 15 itu isinya disalin ke AL. Jadi AL yang 5 tadi sudah berubah. Bisa berubah ya, bisa berubah. Nah, ini adalah satu-satunya instruksi yang menambahkan subbilang 8 bit ke 16. Ini menambahkan. Nah, saya merahkan bagiannya. Bentar. Menambah atau menjumlah ya. Nah, kalau jumlah nanti add gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Registernya berbeda. Nah, ini satu-satunya perintah xFlat yang bisa 8. Cuman dia akan mengambil sebenarnya mengganti isi AL ini dengan alamat yang ditunjuk oleh isi dia pertama yang dijumlahkan dengan register isi dari register BX. Tapi dia separuh ya, separuh. Karena dia 8 bit kan, BX 16. Nah, banyak. Dapat alamat baru, alamat itu ya isinya apa? Itu yang dipindahkan ke AL. Jadi isi AL akan berubah. Akan berubah dengan nilai yang ditunjuk oleh memori dari data di sini jumlah dengan data. Seperti contohnya yang besar. In, out. Kalau tadi in string ya, out string ini in, out, biasa. Ya. Satu data saja. Ini berarti dia berhubungan lagi dengan luar ya. Jadi dia ada perintah luar. Kalau tadi kan string, out string ya. Jadi dia pasti nanti ada alamat daripada IO-nya ya. Nanti ada kalau berikut menunjukkan instruksi untuk in and out. Jadi isi dari AL atau AX atau AX sama dengan tadi ya. Akumulator ya. Ditransfer hanya antara perangkat I/O dan mikroprosesor. Di memorinya ya. I/O itu banyak ya, bisa hard disk, bisa flash disk atau drive nanti ya. Bisa layar, bisa printer ya. Pokoknya yang berhubungan dengan yang di luar prosesor ya. Dia disebut I/O, input output. Ya, bisa masuk atau keluar. Kalau dari memori keluar berarti output, kalau dari luar perangkat tersebut ke dalam memori berarti input. Supaya instruksi input cuma satu kan, kalau tadi kan string pelan data, transfer data dari sebuah perangkat I/O eksternal ke dalam AL, AX atau EAX. String tadi kan dipakai ke memori ya. Sebuah out akan mentransfer data dari AL ke AX atau EAX ke dalam bentuk I/O. Contohnya in AL P8, ini port 8 nantinya ya, port 8. Jadi dengan string tadi, string yang sebelumnya ya, satu stringnya. String tadi ke memori ya, in string, out string. Memori ke perangkat I/O, I/O ke memori. Kalau ini dia ke register AL, AX atau EAX. P8 itu port per 8. Port itu saluran input output. AX sama. 2, 16, 1 bit. AL DX. Ini port alamat DX ini menunjuk port berapa. Nah, sama seperti string tadi ya. Isi adalah alamat port ya. DX adalah alamat port. Ini tidak boleh asalan. Karena port itu sudah punya alamat masing-masing. Nah, lihat lagi yang string tadi ya, contohnya. X adalah isi dari alamat, sama dengan string sama ya. Ini langsung tunjuk port 8. Port 8 ini dia ditunjuk oleh alamat. Register yang isinya adalah alamat daripada port.
8, 16, 32. Ini out in ya, ini masuk dari port 8 ke AL, port 8 ke AL, port 8 ke AL, port yang ditunjuk oleh DX ke AL, port yang ditunjuk oleh KX, port yang ditunjuk DX. Nah, kalau ini dia dari AL ke keluar ya, keluar ke port 8. Dari AX ke port 8, dari AX ke port 8. Ini dari AX ke DS. DS adalah alamat port, alamat I/O. AX ke alamat I/O, alamat I/O. Nih, port I/O tadi 8 bit ya, dari 00 sampai 00 FR. Ya kan DX sama dengan bilangan port I/O 16 bit dari 00 sampai FR. Bedanya ya. Nah, ini 16 ya. Nah, kalau port itu dia dari 040 kali ya sampai FR. Ini kan 88 16. Ini 32. Tapi tidak semuanya base seleksi ya. Ini bukan 16 ya. Tidak semua. Tapi rentangnya dari 00 sampai FFF atau dari 00 sampai 00 F untuk 8 bit. Nah, ini langsung P-nya tadi, port 8, port 1. Kalau DX alamatnya diisi. Contohnya tadi DA berapa tadi ya, yang string. Ada dua bentuk pengamatan I/O atau port dan in dan out. Port tetap, dia sudah jelas itu ya. Seperti pengamatan ini juga, pengamatan length ya, dia ada tetap kita fixkan ya. Cuma kita bentuk atau dia variabel tergantung dari mana yang masih kosong alamatnya. Variabel itu namanya. Nah, port tetap memungkinkan transfer data AL, AX atau AX menggunakan sebuah alamat port I/O 8 bit. Disebut dengan pengamatan port tetap karena bilangan port mengikuti instruksi portnya, sama seperti terjadi pada pengamatan langsung. Seringkali instruksi disimpan dalam ROM, tidak ada ya. ROM. ROM itu adalah random read only memory. Jadi dia yang tidak bisa kita ubah. Jadi dia pakai software di sini ya, menghilangkannya pakai ultraviolet ya, sinar ultraviolet. Dia bisa hapus, tulis hapus ya. Nah, tidak bisa kalau kita hapus nanti komputer kita akan hang. Ada sendiri, I/O di situ disimpan ya. Dia tidak komputer mati dia tetap ada. Kalau RAM kan komputer mati memori akan hilang hapus. Nah, dalam ROM ya, dia tetap permanen. Sifatnya read only memory, makanya ROM read only memory. Kamu tetap disimpan dalam RAM. Tetap. Port tetap port dapat dimodifikasi, tapi modifikasi tersebut tidak sesuai dengan praktek pengaturan mobile. Alamat muncul pada bus alamat selama operasi I/O. Kalau dia bisa modifikasi, tapi merepotkan nanti. Alamat masih diubah ya. Terus port tetap 8 bit alamat adalah 0 diperluas. Misalnya instruksi in AL 6H. Ya, fungsi data dari alamat I/O 6H diinputkan ke dalam AL. Kalau 16 bit dia munculnya 006. Nah, jadi dia A0 sampai A15 karena 16. Ada 16 alamat, 8 alamat. 8 bit A16 sampai A19, 86 sampai 88, 16 sampai 23, 286 sampai 386 SX, 16 sampai 24, seterusnya ya. Jika ke 16 sampai 31 itu sampai 42. 16 sama tadi pengamatan port variabel memungkinkan antara AL AX untuk alamat port 16 bit. Variabel bisa berubah-ubah. Yang disebut pengamatan port variabel karena bilangan port I/O disimpan di register DX. Nah, register kan bisa dihapus-hapus, bisa diganti. Bisa variabel. Dapat diubah bervariasi. Tadi di dalam ROM yang 8 bit ya, nah dia tidak bisa kita ubah kecuali kita ganti ROM-nya. Nah, nanti bisa jadi bermasalah karena sudah ditambahkan port ini ditunjuk untuk ini di I/O-nya ya. Pintar alamat berapa? Jelas deh ya. Jadi di pin nanti, pin ini waktu yang bagian HPR kita nanti ya, 0 sampai A15. Karena di selalu alamat dimulai dari 0 ya. 0. Jadi A0, A16, A16, 17 nanti ya. A0, A1, indeks juga situ, indeks 0, indeks 1. Alamatan juga seperti itu. Alamat 0, alamat 1 dan
Beberapa contoh I/O bos Aisyah untuk isi letak di I/O port 00 sampai 03. Untuk kartu PCI layar itu nanti ya di atas 03. Nanti tergantung dari prosesor, makin berbeda komputer bisa berbeda. Tapi kalau yang dasar-dasar sama apa? Itu printer, untuk layar, gitu ya. Contoh eksekusi output nanti ada ini kan EO WC, ini di kita bahas sedikit ya di kontrolnya ya, write control IO, write control di kemarin arsitektur ya, ada write, ada read ya. Dia menentukan walaupun sudah di hubungan IO input dan output, kalau perintah write control atau read controlnya belum jalan, ya tetap aja dia tidak akan berproses. Nah, garis di atas berarti dia menunjukkan active low atau logika 0. Nilai ini harus 0. Baru dia, kalau nilai 1 dia tidak berjalan. Jadi kontrolnya tidak kasih izin dari dia kalau 1. Kita ada garis di atas ya. IO write control. Nanti ada IO read control. Kalau read dia dari luar ke dalam. Kalau write dari dalam ke luar. Ya. Ini dia kalau write keluar ya. Dari register ke output. Kalau nanti read, dia membaca dari output ke memori. Ya, contohnya. Tadi ada port data, ada port alamat, berkontrol. Jadi ada 3 jalur yang harus tiga-tiganya jalan. Ini adalah data bus untuk lewatnya data tadi, data yang dari satu nih kan. Ini kan dari AX ya, atau AX tadi ke port IO 19 hexa ya. Dia 8 bit 16 nih 16. Ini addressnya yang 19 tadi. Ini yang dituju. Durasi dari 0 sampai 19. Kemudian ini baru ada perintah. Udah kerjakan, nah, dia aktif low nih. Ini harus 0. Kalau 0 ini baru kerja. Kalau dia 1 ini walaupun datanya sudah ada, perintahnya sudah ada, data sudah ada, IO-nya sudah tersambung, tapi jika kontrolnya belum nilai 0, dia tidak akan kerja. Karena aktif 0 ya. Aktif low ini. Itu juga kebalikannya tadi. Ini input ya sama, cuma arahnya ke dalam. Ini cuma ininya IO read. Ini write ya, read pasti baca, ini write pasti tulis. Dan sama ya, contohnya nih tidak ada data ya, makanya ini modalnya ada hanya pada in satu tadi DOS tadi ya, port DOS. Speaker untuk IO di DOS 61. Speaker gitu kan, untuk KL di OR-kan ditambah ya, isi AL 61H ini dengan 3. Benar ingat ya, 61 berarti dia 0, 1, 10, 001 ditambah dengan 000 tambah 0011 ya. Dapatnya kan yang belakangnya berubah nih. 1, 2, 3, 4 ya, berarti dia 0110 ininya ditambah belakangnya menjadi 4 ya, 0100. AL sekarang. AL di on ke alamatnya tadi. Yang tambah 3 tadi ya. 1 tambah 3, 64 ya, hexa. Dan CX masuk, nilai perhitungannya baru niluk jadi speaker ya. Itulah kira-kira bentuk pesanan in-nya. Masukin dulu, katanya baru di outcome. Output yang sama ya, IO yang sama, 61H. Ini satu lagi. Bentar ya, satu lagi ya, benar satunya aja. Nah ya, 2 lagi lah ya, 2 lagi ya. 2 lagi. Move SX, move ZX. Kalau tadi move S string ya, kalau SX berbeda. Sign extended. Bukan string dia S-nya, sign extended, kemudian sama zero extend. Nah, dikembangkan, ya. Dilebarkan, lebih lebar lah ya. Makanya nih, move SX, CX, BL. Tadi extend, BL ke dalam CX.
Jadi dia bilang bertanda ya. Ini kan 8 jadi ke dalam 16. Sign, move. Kalau tidak extend nggak bisa, beda register ya. Ini 16, ini 8. Ini 32, ini 16. Makanya sign X. Oke ya. Kalau move tanpa ini, atau move string atau move saja, ini nggak bisa. Karena ini adalah harus kalau move dia kan harus register yang sama lebarnya. 8 sama 8, 16 sama 16. Makanya pakai X. Maka yang extendnya mana? Yang kecilnya. Yang besar, kalau besar makin jauh deh kan. Ini kan jadi yang mau extend. Jadi 8 bit menjadi 16. Contohnya 8 bit kan 84 hexa. Ini 8, 4, 4, 4, 8 ya. Jadi 8 dari depannya 00 X dan tadi kalau 8 tadi dia dari 8 ke 16. 16 ke 32. Ini kalau umpamanya datanya 8 ke 8 ke 16. Ini alamat dari datanya 16 ke 32. Contohnya 84 hexa kalau dari depan bit di move-nya ke register 16 menjadi FF88. Bukan 00 ya. Dan 00 emang udah dinilai dia ya. Ini kemudian B swap, byte swap atau menukar. Kalau tadi exchange ya, apa bedanya dengan exchange? Nah, exchange tadi kan benar-benar isi registernya sama. 5 dengan 10, 10 jadi 5, 5 jadi 10 gitu kan. Nah, byte swap dia byte swap. Jadi mengambil isi dari register 30 bit dan menukar ke byte pertama dengan keempat dan yang kedua dengan ketiga. Jadi dia tidak keseluruhannya ditukar letak ya. Contohnya yang 32 bit nih. Bit set EAS yang pada saat EAS nilainya 00, 11, 22, 33 kalau digunakan bit set EAS dia akan kembali. Nilai yang 0-nya akan jadi belakang, yang depan jadi ke depan. 0 paling belakang. 33 jadi depan. 11 jadi nomor 2. 22 menjadi nomor ketiga. Itu dia ya. Ya, itu namanya bit swap. Kalau exchange apa? Dia harus 2 register. Exchange EAX dengan EBX umpamanya. Baru dia bisa. Ada 1 register kan? Isinya tukar. Data paling depan yang paling besar menjadi paling kecil. Paling besarnya kan 0. 0 paling besar. Nomor 2 besar. Nomor 3 besar, nomor 4 besar, nomor 5 besar, nomor 6 besar, nomor 7 besar, nomor paling kecil. Ditukar ya. Namanya bit swap. Ini apa nanti gunanya? Ini gunanya adalah karena di awal kita udah bahas bahwa prosesor Intel dengan Macintosh atau apa dia Motorola ya, dia sifat penyimpanan datanya berbeda. Disebut kalau Intel dia Little Indian, pokoknya memori terkecil, data terkecil disimpan di memori terkecil, data terbesar disimpan di memori terbesar. Kalau apa tadi Motorola dia disebut Big Indian, kebalikannya alamat terkecil untuk data terbesar. Mau signifikannya di alamat terkecil, less signifikan di alamat terbesar, kebalikannya. Kalau Little India kan enggak, namanya 10 ada tadi yang 2 bawahnya, yang 2 ini ya, kan 2. Ambil contoh dulu aneh. FF dengan 84. Jadi pokoknya kan yang kecilnya 84. Taruh dia di alamat 1000 umpamanya, 10.000. Ini dia di 10.001. Sedangkan kalau Big India tidak. 84 di 10.001, FF-nya di 10.000. Nah, itu cara penyimpanannya dia. Sebut Big Indian. Ini gunanya bit swap kalau terjadi perpindahan data dari prosesor yang berbeda. Jadi datanya tidak salah. Data tidak salah ya. Nah, ini gunanya bit swap. Si move, dia move juga. Kalau tadi move string ya. Jadi kalau dia C-nya kondisi, ada move-nya ada syarat. Tadi kan tidak ada syarat. Nanti move dia data satu atau data string ya. Tidak ada syarat. Contohnya instruksi C move Z. Berarti memindahkan data hanya jika
hasil dari beberapa instruksi sebelumnya adalah 0. Dia kondisinya jika dia 0 gitu. Hasilnya dari instruksinya sebelumnya 0. Contohnya ya. Ini dia berlaku dari kanan ke atas. Contohnya ini. C move B. Ya. Berarti kondisinya jika dia if move-nya if below. Nah, below di bawah apa? Carry-nya lebih rendah. Carry 1 gitu ya. If move above or equal atau sama, di atas atau sama. Sehingga carry-nya 0. Ini yang mirip-mirip. Below, kalau ini ya, kalau di atas sama ini below or equal, di bawah atau 0. Ya 1, carry-nya 1. Above, di atas ya. Ini dia. Jadi ada syaratnya, tidak akan bisa dia menduplikat ya. Jadi datanya adalah instruksi baru ya. Sudah untuk memindahkan ya, duplikat data, tapi dia tidak langsung, ada syaratnya. Kalau tidak, dia tidak akan jadi duplikat. Jika syaratnya tidak terpenuhi. Jika tidak di bawah ini, enggak. Jika di atas ini, enggak. Ya. Itu dia. Nah, itu dulu kita sampai ini, nanti setelah dulu ya. Sampai di sini dulu kita, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Dengan nanti ini sedikit ya, sampai berapa tadi. Nanti kita lanjutkan ke materi yang baru nanti ya. Ini kan tinggal setengah jam selesai ya. Materi aritmatika ya. Harus sudah aritmatika sekarang, karena di yang puasa kita agak pelan ya, cuma ya waktunya ya terbatas. Jadi kita lanjutkan ke aritmatika. Tapi sedikit habis ini dulu ya. Nah, di grup